Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf. Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf. Dalam bahasa Arab itu namanya huruf. Jadi contohnya huruf yaitu alif, ba, ta dan seterusnya. Itulah namanya huruf. Kemudian di atas huruf yang kedua itu ada yang namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata. Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Contoh, ada huruf S, A, Y, A, saya jadikan satu, itulah namanya kata. Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N, saya jadikan satu, namanya kata. Ada R, ada O, ada T, ada I, namanya roti, itu namanya kata. Dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Jadi kalimah yaitu contohnya ana, kumpulnya hamzah, nun, alif, itu namanya kalimah. Akulu, itu namanya kalimah. Al-khubza, itu namanya kalimah. Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah. Di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat. Jadi kalimat itu apa? Susunan dari huruf ini dijadikan satu. Saya makan roti dijadikan satu, itu namanya kalimah. Kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan kalim, ada yang mengatakan kaul, terserah. Metode ini adalah yang penting adalah menganalisa, mendeteksi tulisan Arab yang namanya kalimah. Itu pendahuluan. Sekarang dalam buku ini, metode ini ada beberapa bentuk. Yang pertama menggunakan yang namanya buku panduan, dan yang kedua harus menggunakan silabus, yaitu urut-urutan metode belajar mengajarnya seperti ini. Sekarang setelah anak sudah mengetahui bentuk tulisan, sekarang naik yang poin yang inti, yaitu dalam buku buka halaman 1 yang judulnya yaitu kalimah. Makanya tadi saya bilang yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah. Jadi kalimah itu ada 3. 1 kalimah isim, 2 kalimah fiil, 3 kalimah huruf. Anak dikasih suatu gambaran bahwasannya tulisan dalam Al-Quran di dunia, di Quran khususnya, itu ratusan ribu. Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar, miliaran juta. Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah. Contoh, saya mencontohkan. Ada tulisan Arab alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita deteksi, yang inilah namanya kalimah. Lillahi itu namanya kalimah, Robbi namanya kalimah, alamin namanya kalimah. Padahal tulisan Arab apapun yang namanya kalimah pasti kalau tidak isim fi'il huruf. Jumlah kalimah miliaran triliun pasti hanya ada 3. Kalau contohnya alhamdulillah harus dijawab oleh anak kalau tidak isim fi'il huruf. Lillahi kalau tidak isim fi'il huruf. Robbi kalau tidak isim fi'il huruf. Alamin kalau tidak isim fi'il huruf. Selamanya. Makanya tulisan Arab di dunia itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu isim fi'il huruf. Makanya sering saya ngasih pemikiran pada anak, tulisan apapun tulisan Arab hanya ada 3. Masuk 3 kok 3 tahun. Makanya menurut metode saya, insya Allah saya mengatakan kalau hanya ada 3 berarti per satunya itu 2 jam, makanya cukup 6 jam insya Allah praktek baca kitab. Amin Allahumma amin. Ini sekarang
setelah anak sudah tahu jumlah kalimat ada 3, sekarang bagaimana saya mengetahui alhamdu itu isim fi'il atau huruf, lillahi itu isim fi'il atau huruf? Makanya akan saya ulas satu persatunya. Bagaimana cara mendeteksi isim itu fi'il itu huruf. Buka pada bukunya halaman 2. Dalam bukunya halaman 2 dilihat judulnya cara mengetahui isim. Jadi cara mengetahui isim itu dengan 2 cara. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya itu kok menunjukkan suatu kata benda atau suatu kata sifat, pasti itu dikatakan isim. Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda atau menunjukkan suatu sifat, pasti isim. Sama dengan fi'il nanti juga sama. Cara mengetahuinya fi'il dengan 2 cara sama. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja, itu pasti fi'il. Nah di dunia ini kan hanya ada 3. Pasti kalau tidak kata benda, kata sifat, kata kerja. Saya contohkan, duduk itu kerja atau apa? Jawab saja, anak dites. Contoh saya bilang duduk, isim fi'il atau huruf? Anak akan jawab fi'il karena artinya kerja. Saya contohkan lagi, ada tulisan Arab mim sin jim dal. Ini tulisan Arab. Kalau tulisan Arab harus dijawab lafal mim sin jim dal ini isim fi'il atau huruf? Anak pasti akan menjawab isim. Tahu kok isim? Karena artinya menunjukkan suatu benda. Ini berarti kan sudah bisa anak. Saya contohkan lagi. Saya bilang ada tulisan Arab, coba anak-anak lafal Arab ini jawab dengan 3 kategori, isim fi'il atau huruf. Ini saya contohkan, mim dal ro sinta, artinya madrusah. Harus dijawab isim fi'il atau huruf. Anak pasti akan menjawab itu isim. Tahu kok isim? Karena artinya benda. Oh 100. Jadi kalau ada apapun artinya benda atau sifat, contohnya Allahu Akbar, saya menerjemah Akbar itu artinya agung atau mulia. Ini agung itu kan suatu sifat, otomatis Akbar ini harus dijawab. Akbar itu isim fi'il atau huruf? Anak akan jawab Akbar pasti isim. Tahu kok isim? Karena artinya itu suatu sifat. Jadi kesimpulannya adalah anak bisa mendeteksi, pertama mendeteksi isim fi'il huruf dari artinya. Kalau memang artinya benda atau sifat berarti isim, kalau artinya kerja berarti kalimah fi'il. Pertanyaan selanjutnya, Pak, tulisan Arab katanya miliaran triliun, di Al-Quran ada 700-an ribu. Bagaimana saya mengetahui itu isim, itu fi'il, itu huruf, padahal saya tidak tahu artinya? Oh, kalau tidak tahu artinya, lihat buku panduannya, yaitu lihat halaman 3. Dalam buku halaman 3 judulnya adalah mengetahui tanda-tanda kalimah isim. 1, kalau tidak tahu artinya, 1 harus mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya isim. Yang dimaksud tanda-tandanya adalah tanda-tandanya isim. Apa tanda-tandanya isim? Buku halaman 3, 1 yaitu dimasuki tanwin. Tanwin itu berarti baik tanwin domah, tanwin fathah, tanwin kasroh. Saya contohkan, hasibun, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Untuk anak kecil mungkin kelas 5 diniyah, tanwin itu pasti di belakang. Tulis saja, disuruh di belakang. Bukunya tambah situ silahkan. Yang penting tanwin pasti di belakang. Baik tanwin domah, tanwin kasroh, tanwin fathah. Saya contohkan, hasibun. Ini tulisan Arab, harus dijawab isim fi'il atau huruf? Artinya apa? Saya nggak tahu. Kalau tidak tahu ini harus dijawab isim. Mengapa ke isim? Karena ada tanwinnya. Saya menulis lagi,
bin, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Berarti anak sudah bisa mendeteksi, yaitu tanda-tanda yang pertama kalimah isim, yaitu dimasuki tanwin. Sekarang yang nomor 2, tanda-tanda isim yang nomor 2 itu kalau ada tulisan Arab depannya dikasih al, makanya dalam bukunya hanya dimasuki al, garis miring di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada alif dan lam, pasti itu isim. Contoh, alhamdu, harus dijawab isim fi'il atau huruf? Jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki al. Ar-Rahim, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, tanda-tanda isim yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya huruf jar. Huruf jar itu apa sih? Huruf jar itu adalah tertentu, lafalnya tertentu, yaitu ada tulisan itu berupa apa? Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Di dalam buku sudah ada. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, dan seterusnya. Jadi kalau ada tulisan Arab dimasuki min, yang mana huruf jar itu pasti tempatnya di depan suatu kalimah, mesti itu adalah kalimah isim. Contoh, saya mencontohkan ada tulisan Arab, zahaba zaidun ila suq, zahaba zaidun ila suq. Anak saya tes satu persatu dulu. Zaidun, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Suq, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar yang namanya ila. Artinya apa saya suq? Tidak tahu, tidak penting. Ini kan tidak penting. Yang penting itu bisa mendeteksi itu pasti kalimah isim. Contohnya lagi, ada contoh yang namanya ada roja'a. Saya contohkan, roja'a kembali. Siapa yang kembali? Bakrun, siapa Bakar? Kembali min dukan, min dukan. Bakrun isim fi'il atau huruf? Jawabnya isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Min dukan, dukan itu isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar min. Artinya apa? Tidak penting. Jadi makanya itu adalah tanda-tanda kalimah isim. Yang ketiga, yang keempat, tanda-tanda isim yang keempat di situ saya tulis. Ya, saya hapus dulu. Tanda-tanda isim yang keempat yaitu dimasuki namanya huruf kosam. Kosam itu artinya sumpah. Kosam artinya sumpah. Di sini huruf kosam hanya ada 3, wawu, ba, ta. Untuk anak pemula jangan dicontohkan selain lafal Allah, jangan. Untuk pemula jangan. Contoh, wal asri. Asri ini adalah isim. Tahu kok isim? Karena ada wawu kosam. Tidak perlu sebenarnya. Yang penting itu adalah wawu kosam nanti. Contohkan saja wallahi. Berarti Allah itu isim karena apa? Dimasuki wawu ini. Itu aja masih bingung untuk anak didik. Jadi kesimpulannya kosam tidak begitu penting. Yang penting yang terakhir ini. Tanda-tanda isim yang terakhir yang kelima yaitu dimasuki yang namanya mamimu. Contohkan, ini contoh mamimu di sini dalam buku panduan. Di situ lihat halaman 65. Halaman 65 dalam bukunya dibuka. Contohnya halaman 65 yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Saya ambil yang penting-penting saja. Uf'ul la taf'ul,
maf'alun, maf'alun dua kali ini, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Cara menerangkan pada anak bahwasannya fa'ala yaf'ulu fa'lan ini adalah dalam bahasa pramuka namanya kata sandi. Kalau dalam bahasa komputer namanya keyword atau password, katakan saja password. Passwordnya itu apa? Itu namanya fa'ala. Karena apa? Fa'ala itu adalah hitungan hanya ada 3, 1, 2, 3. Artinya tulisan Arab di dunia, saya tadi bilang miliaran triliun itu pasti dari 3 kata dasar. Saya bilang contoh, memukul, doroba, ini namanya 1, 2, 3. Duduk, jalasa, 1, 2, 3. Menolong, nasoro, 1, 2, 3. Inilah jadi tulisan Arab itu pasti 3. Contoh fa'ala, berarti saya contohkan di atas. Makanya anak, kalau insya Allah kalau anak desa biasanya sudah bisa. Ini namanya fi'il, ini namanya fi'il. Sebagai kata sandi namanya fi'il. Namanya fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi dot itu bertepatan dengan fa namanya fi'il, ro bertepatan dengan ain namanya ain fi'il, ba bertepatan dengan lam namanya lam fi'il. Jadi pasti tulisan Arab miliaran triliun itu pasti dari 3 kata dasar, itu pasti. Jadi kalau dilihat nanti dalam tulisan Arab, yang dimaksud mamimu adalah ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca mi kasroh mi, atau dibaca mim dibaca fathah ma, atau ada tulisan Arab dibaca mu muslim. Kalau ada tulisan Arab depannya kok dikasih mim dan jumlahnya pasti 4, berarti karena 3 yang asli, mim lam sin asli, mim tambahan, lam fa lam ain fa asli, mim tambahan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca ma atau mi atau mu, pasti itu kalimat isim. Contoh, muslim, isim fi'il atau huruf? Jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki mu. Saya menulis. Masjid, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma. Dan seterusnya. Saya bilang madrasah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma. Jadi tulisan Arab kalau ada mim dibaca baik fathah, kasroh, dumah, itu pasti kalimat isim. Sekarang saya tambah sedikit suatu pengenalan. Kalau ada tulisan Arab, depannya saya kasih mi, contohnya mi dalam halaman 65, itu pasti menunjukkan suatu alat, pasti. Contoh saya contohkan, rowaha sama dengan fa'ala. Rowaha artinya angin. Coba kalau kasih mi bunyinya apa? Samakan dengan ini, berarti mati hidup, hidup hidup. Rowaha kasih mi bunyinya mirwahun. Jadi mirwahun artinya adalah, karena ada mi artinya adalah alat angin. Apa alat angin? Kipas angin. Jadi kipas angin itu bahasa Arabnya adalah mirwah. Saya menuliskan lagi, kalau ada tulisan Arab di belakangnya ada tak seperti ini, tak, pasti itu hanya tambahan, tidak akan asli, pasti tambahan. Contoh, satoro, satoro saya nulis artinya pinggir. Coba kalau kasih mi bunyinya apa? Mistorun. Tapi tak ada masalah lah. Mistorotun. Apa mistorotun? Penggaris salah. Yang betul adalah alat pinggir, yaitu penggaris sama. Jadi kan sama tujuannya, semuanya. Kalau ada tulisan Arab depannya dikasih ma, ada arti 2, yaitu mengartikan 2, namanya menunjukkan suatu tempat atau suatu waktu, menunjukkan waktu.
tinggal pilih kondisional. Untuk guru tolong hanya sebutkan saja pasti maf'a, karena nanti dalam pendalaman ada yang namanya maf'i ada, tapi tidak perlu dicontohkan pada murid. Yang penting adalah maf'a. Kalau ada lafal maf'a pasti tinggal pilih menunjukkan tempat atau waktu. Contoh, darosa belajar. Coba kalau kasih ma bunyinya apa? Madrosun. Kasih tak aja lah, tidak masalah lah. Apa namanya? Madrosatun. Darosa belajar. Kalau madrosatun artinya apa? Sekolahan. Jangan sekolahan. Artinya itu tempat belajar, yaitu sekolahan. Sama. Semuanya seperti itu semua. Kataba menulis. Coba kalau kasih ma bunyinya apa? Maktabun. Apa maktabun? Maktabun artinya tempat menulis. Apa? Meja tulis. Jadi meja tulis bahasa Arabnya maktab dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tempat nulis itu adalah kantor, boleh. Jadi maktabun kantor, boleh, karena memang kantor itu untuk tempat menulis juga, dan seterusnya. Setelah itu yang penting anak bisa mendeteksi kalimat isim. Ini alhamdulillah cukup sampai ini. Minimal anak bisa mendeteksi media harokat pasti isim. Karena apa? Kita semua bisa melihat yang namanya isim di media harokat itu pasti ada tanda-tandanya itu semua, kecuali satu yang namanya mudhof. Ini murid tidak perlu diterangkan, ini khusus spesial guru, karena semua media harokat bisa dideteksi itu isim. Saya bisa mendeteksi kecuali satu, apa yang namanya mudhof. Berarti mudhof. Apa mudhof itu? Nanti tidak perlu kita terangkan pada anak. Ini yang pertama. Sekarang alhamdulillah beberapa menit sudah bisa anak bisa mendeteksi tulisan Arab yang namanya isim. Sekarang kita mendeteksi yang kedua yang namanya kalimah fi'il. Kita mendeteksi yang kedua namanya kalimah fi'il. Tadi saya bilang kalimah ada 3 isim fi'il huruf. Isim mengetahui artinya, kalau benda sifat menunjukkan benda atau sifat berarti isim. Kalau tidak tahu artinya, mengetahui tanda-tandanya. Sama dengan fi'il. Kalau mengetahui artinya, itu artinya menunjukkan suatu kerja, berarti kalimah fi'il. Tadi sudah saya terangkan. Kalau tidak tahu semuanya Pak, oh sama dengan isim, yaitu mengetahui tanda-tandanya. Lihat buku panduannya, yaitu halaman 10. Buku panduan halaman 10. Tanda-tanda kalimah isim. 1 dimasuki kot. Di situ saya 1 dimasuki kot. Dimasuki kot. Saya menulis, biar anak, karena anak kecil mungkin biar jelas, saya suruh di depan, tempatnya itu di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab kok ada depannya ada lafal kot, pasti setelahnya itu fi'il. Contoh, saya mencontohkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Ini adalah lafal kot. Koma itu mau tidak mau harus saya jawab itu kalimat fi'il. Tahu kok fi'il? Karena dia dimasuki kot. Ini kan paling mudah. Jadi kalau ada dimasuki kot itu namanya kalimah fi'il. Apa artinya koma? Tidak penting. Yang penting tahu itu adalah fi'il. Tanda-tanda yang kedua yaitu dimasuki yang namanya sin. Tolong lafal sin tidak usah diterangkan. Karena apa kok menerangkan? Wong saya menerangkan fi'il saja belum tahu, saya contohkan lafal sayaqulu sufa. Yaqulu itu adalah fi'il karena apa? Dimasuki sin, tidak akan mungkin paham anak. Makanya sin adalah ditinggal dulu karena dia belum bisa mendeteksi semuanya. Jadi sin saya tinggal. Tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya saufa. Dimasuki yang namanya saufa. Tulis saja sama, sin ya di depan, saufa ya di depan sama. Contoh,
yang biasa yang sering didengarkan oleh anak. Contoh saya bilang kala saufata lamun, tak lamun itu pasti saya mengatakan fi'il. Karena apa? Karena dimasuki saufa. Artinya apa? Tidak penting. Karena sudah tahu itu artinya saufa. Saufa itu masuk pada kalimat tadi mesti kalimat fi'il. Ini paling mudah. Yang terakhir tanda-tanda fi'il yaitu dimasuki yang namanya taknis. Saya suruh menambahi pada anak taknis itu saya bilang, saya tulis di belakang, tempatnya itu di belakang, dan berupa tak seperti ini yang mati. Orang Jawa bilang tak perahu lah. Jadi tak perahu. Nek ono tak perahu seperti itu pasti itu namanya kalimah fi'il. Contohnya ini. Qad qomat as-shalah, aslinya itu adalah koma, itu fi'il dengan dua tanda-tanda. Satu dimasuki qad, dua dimasuki ini tak ini di belakang masuk pada kalimat ini. Jadi ada dua tanda-tanda. Coba salat, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Oh mudah. Namun sekali lagi ini mulai metode saya adalah nanti menggunakan yang namanya metode hantu. Ini contohnya. Al ini adalah alif dan lam. Yang namanya alif itu pasti mati. Yang namanya alif pasti mati. Ada mati ketemu mati. Itu namanya hantu. Saya tulis mati ketemu mati namanya apa? Hantu. Orang Arab tidak senang hantu. Akhirnya biar ini hidup, akhirnya dikasih biar berdoa. Bunyinya apa? Qad qomatis shalah. Bukan qad qomat shalah lagi, tapi qad qomatis shalah. Saya contohkan lagi. Lafal min ketemu masjid. Bunyinya apa? Min al masjid tidak boleh karena ini ada alif mati ketemu mati namanya hantu. Tidak boleh, harus dihidupkan biar berdoa, bunyinya minal masjidi. Contoh lagi, an ketemu madrasah, bunyinya apa? Anil. Kok bisa anil? Oh karena ada mati ketemu mati namanya hantu. Ini sekali lagi orang Arab itu tidak senang atas hantu. Kesimpulannya adalah berapa menit mulai pertama dan sekarang ini anak sudah bisa mendeteksi media harokat yang namanya isim dan fi'il. Alhamdulillah dengan beberapa menit anak sudah bisa mendeteksi namanya media harokat isim atau fi'il. Karena apa? Huruf itu hanya huruf jar. Katakan saja huruf jar. Ada huruf li taukid dan sebagainya, itu tidak penting. Jadi kalau huruf jar itu tertentu tadi hanya min ila ada berapa 9, selain itu tulisan Arab pasti hanya isim dan fi'il. Anak sudah bisa mendeteksi kecuali tadi mudhof. Alhamdulillah. Sekarang kita naik poin